Di pernikahan mewah adik ipar, aku dan suamiku ditempatkan di sebelah tempat sampah. Ini tempat kalian. Kalian itu miskin. Nanti cuma bikin malu. 10 menit kemudian datang pria duduk di sebelahku. Wajah iparku memucat. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu matahari belum sepenuhnya naik ketika Salsa membuka matanya. Udara masih sejuk, jendela kamar setengah terbuka, dan tirai tipis bergerak pelan tertiup angin. Suara motor lewat sesekali, bercampur dengan aroma air tanah dari halaman kecil depan rumah kontrakan mereka. Rumah itu mungil, sederhana, namun setidaknya cukup bagi 2 orang yang sedang membangun hidup dari awal. Salsa bangkit perlahan. Rambutnya yang panjang tergerai acak, tapi wajahnya tetap lembut. Ia memang bukan wanita glamor, bukan pula seseorang dengan kecantikan mencolok. Namun ada sesuatu dari dirinya yang membuat orang merasa nyaman. Kebaikan hati yang tidak dibuat-buat. Hari-hari Salsa dimulai dengan ritme yang sama. Ia menuju dapur, menyalakan kompor, lalu memasak nasi untuk sarapan. Sementara air di panci mulai mendidih, ia berdiri di depan wastafel, membasuh wajah dan mengambil napas panjang. Di usianya yang 27 tahun, Salsa sudah terbiasa menjalani hidup tanpa banyak keluhan. Tidak ada kemewahan, tidak ada barang-barang mahal. Tidak ada liburan mewah seperti keluarga Erik lakukan. Yang ada hanyalah kerja keras, pengeluaran yang harus ditahan, dan harapan bahwa suatu saat hidup mereka akan membaik. Salsa bekerja sebagai pegawai toko alat tulis, hanya menerima gaji standar, tetapi ia selalu menjalaninya dengan ikhlas. Setiap rupiah yang ia dapat selalu ia hitung hati-hati, memastikan tidak ada kebutuhan rumah tangga yang tertunda. Erik, suaminya, bekerja sebagai staf gudang. Gajinya tidak tetap karena ada masa-masa lembur hilang. Namun mereka sudah berjanji sebelum menikah. Apapun kesulitannya, mereka akan tetap bersama. Salsa merapikan meja makan yang kecil, yang jika diisi lebih dari 2 orang sudah terasa sempit. Ia mengangkat 2 piring, mengelapnya perlahan, kemudian menata sendok dan garpu. Tidak ada hiasan mewah, hanya usaha kecil untuk membuat rumah selalu terasa hangat. Tak lama kemudian, terdengar langkah kaki Erik dari arah kamar. "Pagi, Sal," ucap Erik dengan suara serak khas baru bangun. Salsa menoleh sambil tersenyum. "Pagi, Mas. Nasinya bentar lagi matang. Kamu mau teh hangat?" "Boleh," jawab Erik sambil duduk, merapikan rambutnya yang acak-acakan. "Hari ini kayaknya bakal sibuk. Ada barang masuk banyak." Salsa mengangguk sambil menuang teh ke gelas. "Jangan lupa sarapan dulu. Nanti kamu sakit kalau keseringan kerja tanpa makan." Erik tersenyum kecil. "Kamu selalu ingatkan itu." Percakapan mereka sederhana, tapi selalu terasa hangat. Di balik kesederhanaan itu, Salsa menyimpan rasa syukur yang besar karena Erik tidak pernah memperlakukannya seperti beban. Suaminya mungkin tidak romantis seperti di film, tetapi ia selalu hadir di saat penting. Meski ada satu hal yang tidak pernah bisa ia ubah, keluarganya. Salsa duduk di kursi plastik merah yang mulai pudar warnanya. Sambil menunggu nasinya matang, pikirannya tiba-tiba melayang pada keluarga suaminya, yang selalu membuat hatinya tidak tenang. Sejak awal, keluarga Erik menolak pernikahan itu. Alasannya sederhana namun menyakitkan. Salsa dianggap tidak cukup pantas. Mereka menyebut hidupnya terlalu biasa. Pekerjaannya rendah. Penampilannya sederhana. Bahkan latar belakang keluarganya dinilai tidak istimewa. Salsa paling jelas mengingat ucapan ibu Erik pada hari lamaran. "Kalau Erik menikah dengan perempuan sederhana begini, apa kata keluarga besar kita nanti?" Ucapan itu menancap begitu dalam di hati Salsa. Meski Erik berusaha membela, luka yang terlanjur terbentuk tidak pernah benar-benar hilang. Namun saat Salsa memandang suaminya sekarang, yang sedang meniup teh panas hati-hati agar tidak tersedak, ia tahu alasan ia tetap bertahan. Erik mencintainya tanpa syarat. Erik selalu berusaha. Erik tidak pernah membuatnya merasa rendah diri. Salsa menahan senyum kecil. "Mas,
Nanti sepulang kerja kamu mau makan apa? Aku sempat beli tempe kemarin. Tempe goreng juga enak. Yang penting kamu nggak kecapean, jawab Erik. Salsa mengangguk pelan. Aku usahain nggak capek. Tapi ya, semoga besok gajian lancar. Sisa bulan ini ketat banget. Erik terdiam sejenak, kemudian menggenggam tangan Salsa di atas meja. Kita pelan-pelan aja, Sal. Hidup nggak perlu buru-buru. Yang penting kita jalanin bareng. Salsa tersenyum, meski matanya sedikit berkaca-kaca. Andai saja keluarga Erik bisa melihat sisi terbaik dari pria ini. Andai saja mereka berhenti membandingkannya dengan perempuan lain. Andai saja mereka berhenti memperlakukannya seolah ia kutukan dalam hidup Erik. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Setelah sarapan, Salsa bersiap kerja. Ia mengenakan baju putih sederhana dan celana hitam yang sudah mulai memudar warnanya. Rambutnya ia ikat rapi. Ia bukan tipe perempuan yang suka berdandan, apalagi memakai barang mahal. Ia tahu batas kemampuannya dan tidak pernah memaksa melampauinya. Saat ia hendak memakai sepatu, Erik mendekat untuk mengikatkan talinya. Mas, kamu ngapain? Biar aku yang ikat. Tali sepatumu udah mau putus, harus hati-hati. Tindakan kecil itu membuat hati Salsa bergetar. Ia menunduk, memeluk Erik singkat, lalu berbisik, "Terima kasih sudah selalu baik sama aku." Erik tersenyum sambil menepuk bahu istrinya. "Kamu juga selalu baik sama aku." Mereka kemudian berangkat menuju tempat kerja masing-masing. Salsa dengan jalan kaki karena tokonya dekat, Erik dengan motor tuanya yang sering mogok. Dan sepanjang perjalanan menuju toko, Salsa merenungi satu hal. Hidupnya memang tidak sempurna. Ia sering merasa rendah diri. Ia sering dipandang sebelah mata oleh keluarga suaminya. Namun selama ia dan Erik saling memegang tangan, ia yakin masih bisa menghadapi apapun. Salsa tidak tahu bahwa satu undangan pernikahan keluarga Erik akan mengubah cara orang memandangnya. Bahwa sebuah pesta mewah akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Dan bahwa seorang pria yang bahkan belum ia kenal akan mengubah seluruh dinamika hidupnya. Namun untuk saat ini, ia masih berjalan pelan. Masih menikmati sinar matahari pagi yang hangat. Masih percaya bahwa hari ini akan baik-baik saja. Meski ia belum tahu bahwa badai besar sudah menunggu di depan. Hari sudah menjelang sore ketika Salsa selesai bekerja. Ia merapikan rak alat tulis yang menjadi tanggung jawabnya, menghitung stok, dan menutup laci kasir. Toko tempatnya bekerja tidak terlalu besar, tetapi ramah pelanggan. Di dinding tergantung spidol warna-warni, buku tulis berjejer rapat, dan aroma kertas baru selalu memenuhi ruangan. Salsa menghela napas panjang sambil memegang punggungnya yang sedikit pegal. Hari ini lumayan ramai, gumamnya. Namun ia tersenyum kecil. Ramai berarti ada pemasukan, dan itu membuat pemilik toko senang. Setelah mengambil tasnya, Salsa pamit pada rekan kerja. Ia berjalan pulang mengikuti jalur yang biasa ia lalui, melewati deretan rumah kontrakan, kios sayur, dan beberapa anak yang masih bermain sepeda. Langkah Salsa ringan, tetapi begitu mendekati rumah, pikirannya tiba-tiba berubah. Di depan rumah, motor Erik sudah terparkir. Itu tanda bahwa suaminya sudah pulang lebih awal hari ini. Namun ada hal lain yang menarik perhatian Salsa. Erik berdiri di depan pintu sambil memegang selembar kartu undangan berwarna emas. Hati Salsa langsung mengencang. Ia tahu dari mana kartu undangan itu berasal. Saat ia mendekat, Erik menoleh dengan ekspresi canggung. "Sal, ini dari rumah. Ibu titip lewat tetangga. Katanya kamu harus datang." Salsa mengambil undangan itu perlahan, seolah-olah menyentuh sesuatu yang bisa melukai. Kertasnya tebal, mewah, dengan huruf timbul berwarna perak yang sangat mahal. Nama Nadia Preihan tertera besar di bagian depan. Bahkan dari tampilan undangannya saja, Salsa bisa menebak betapa megahnya pernikahan yang sedang dipersiapkan. Nadia memang terkenal suka pamer. Adik iparnya itu selalu berbicara tentang hidup glamor, lingkungan sosial tinggi, dan pasangan kaya. Sementara bagi Salsa, pesta pernikahan mewah hanya bagian dari cerita televisi. "Mas, kenapa harus aku?" tanya Salsa dengan suara nyaris tak terdengar. Erik mengusap tengkuknya.
Karena kamu istri aku. Katanya, pernikahan ini wajib datang. Bapak juga bilang kalau keluarga besar semua hadir. Salsa memeluk undangan itu. Sesuatu di dadanya terasa mencekik. Ia membayangkan kembali wajah ibu mertuanya, Bu Ratna, perempuan yang selalu memandangnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, mencari kekurangan seperti seorang hakim. Setiap kali mereka bertemu, komentar sinis itu selalu muncul. Kamu makin kurus, Sal. Nggak diurus ya sama Erik. Baju kamu kok gitu? Simpel banget. Masa ke rumah mertua pakai begitu saja? Kalau punya anak nanti, kamu yakin bisa ngurus? Keluarga kita ini butuh perempuan yang cekatan, bukan yang lamban. Ucapan-ucapan itu menempel di kepala Salsa seperti noda yang tidak bisa dicuci. Ia tahu sebenarnya Bu Ratna hanya ingin adik iparnya mendapatkan pasangan sekelas. Nadia sejak kecil dimanjakan, selalu diperlakukan sebagai pusat perhatian, sehingga ia tumbuh menjadi seseorang yang menganggap dirinya lebih tinggi dari orang lain. Erik, yang terlihat lebih kalem dan sederhana, justru membuat ibunya tidak puas. Bu Ratna selalu percaya bahwa Erik akan menikahi perempuan kaya, bukan seseorang seperti Salsa. Salsa menatap suaminya. Mas yakin kita harus datang? Kalau nggak datang, nanti ibu makin marah. Aku juga nggak mau kamu jadi bahan omongan, kata Erik dengan lembut. Salsa menunduk. Bukan pertama kalinya keluarganya menjadi alasan ia harus menahan emosi. Meski Erik bukan tipe pria yang membiarkan istrinya disakiti, ia sering dalam posisi terjebak antara keluarga dan istri. Kalau kamu nggak mau, aku ikut kamu aja, tambah Erik. Aku nggak maksa. Salsa menggeleng pelan. Aku ikut, Mas. Tapi, kamu jangan jauh dari aku nanti. Erik langsung meraih tangan istrinya. Aku nggak akan kemana-mana. Kamu nggak sendirian. Perlahan, ketakutan Salsa sedikit mereda. Malam itu setelah makan, Salsa duduk di kamar sambil memandangi gaun paling bagus yang ia punya. Gaun itu ia beli 2 tahun lalu ketika ada diskon besar di sebuah toko pakaian. Warnanya biru muda, sederhana, tetapi masih layak dipakai. Namun jika ia bandingkan dengan keluarga Erik yang suka berpenampilan glamor, gaun itu terasa seperti kain murah. Salsa menyentuh lembut bagian lengannya. Apa aku akan terlihat memalukan di sana nanti? Ia tidak sedang iri. Ia juga tidak ingin mewah. Ia hanya takut mengecewakan Erik. Takut menjadi bahan cibiran keluarga besarnya. Takut dianggap tidak pantas untuk berdiri di pesta semewah itu. Salsa, suara Erik terdengar dari pintu. Salsa menoleh. Iya, Mas. Erik masuk sambil membawa segelas susu hangat. Kamu kelihatan mikir banyak banget. Salsa tersenyum lemah. Aku cuma ngerasa nggak selevel sama keluarga kamu, Mas. Erik duduk di sampingnya. Sal, kamu itu berharga. Kamu kerja keras. Kamu sederhana tapi manis. Kamu baik sama semua orang. Kalau keluarga aku nggak bisa lihat itu masalah mereka. Bukan salah kamu. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi entah kenapa, rasa cemas Salsa malah semakin menjadi. Ia memegang tangan Erik erat-erat. Mas, kalau nanti aku malu di depan semua orang, kamu jangan tinggalkan aku ya. Erik mendekat, mencium puncak kepala istrinya. Aku di sini. Selalu. Salsa memejamkan mata. Namun ia tidak tahu bahwa ketakutannya akan menjadi kenyataan. Bahwa rasa malu yang ia takutkan itu bukan sekadar hal kecil. Dalam waktu dekat, ia akan dihinakan di depan ratusan tamu. Ia akan ditempatkan di meja paling belakang. Ia akan mendengar kata-kata yang menusuk hati. Dan ironisnya, kejadian itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Salsa belum tahu apa yang menunggunya. Ia hanya tahu satu hal. Hari pernikahan Nadia akan menjadi hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya naik ketika Salsa terbangun. Kamar sempit yang ia sewa bersama Erik terasa lebih pengap dari biasanya. Uap lembab dari hujan semalam masih tertinggal di udara. Ia menatap langit-langit kusam, mencoba meredam sesak yang datang begitu saja. Erik masih terlelap di sampingnya, wajahnya terlihat lelah.
Pekerjaannya sebagai kurir sering membuatnya pulang larut malam dan bangun terlalu pagi. Salsa mengulurkan tangan, menyentuh lengan suaminya, lalu bangkit perlahan. Hari ini ia berencana belanja beberapa bahan makanan sederhana. Sisa uang yang ia miliki tidak banyak, tetapi ia ingin membuat sesuatu yang enak untuk Erik agar sedikit menghapus penat suaminya. Salsa merapikan rambutnya, mengenakan cardigan lusuh favoritnya, lalu keluar. Jalan kecil di depan kos sudah mulai ramai. Warung sayur dekat ujung gang menjadi tujuannya. Namun langkahnya terhenti ketika ponselnya bergetar. Nama di layar membuat dadanya langsung kencang berdebar. Maya, adik iparnya. Salsa ragu beberapa detik sebelum akhirnya mengangkat. Ya, Maya. Ka, kamu sama Erik bisa datang ke rumah nanti sore. Suara Maya terdengar ringan namun jauh dari hangat. Ada pembicaraan keluarga. Penting. Salsa terdiam. Pembicaraan keluarga jarang berarti sesuatu yang baik baginya. Biasanya hanya berakhir dengan ia menjadi bahan sindiran atau perbandingan. Ada apa, Maya? Tanyanya pelan. Datang aja. Nanti mama yang jelasin. Tanpa menunggu jawaban, sambungan telepon diputus. Salsa menutup ponsel perlahan. Hawa dingin merayap di dadanya. Ia tahu, apapun itu, pasti tidak akan menyenangkan. Setelah makan siang seadanya, Salsa dan Erik bersiap ke rumah keluarga Erik. Suaminya tampak tidak semangat, tetapi ia tetap menjaga raut santainya. Kalau kamu tidak mau pergi, kita bilang saja. Tidak apa-apa, Rick. Kita datang saja, cepat selesai, cepat pulang. Salsa tersenyum, meski hatinya tidak. Erik mengangguk. Aku janji, apapun yang terjadi nanti, kamu tetap sama aku. Kita hadapi bareng. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Salsa terasa seperti selimut hangat di hari paling dingin. Rumah keluarga Erik terlihat ramai ketika mereka tiba. Ada mobil-mobil mewah terparkir di halaman. Sepertinya ada acara, atau orang-orang penting sedang berkumpul. Begitu masuk, mereka disambut tatapan-tatapan yang tidak ramah. Seolah keberadaan Salsa dan Erik adalah noda di lantai marmer yang mengkilap. Dari ruang tengah terdengar suara tawa. Maya dan calon suaminya, Revan, sedang duduk bersama keluarga besar. Ketika melihat Salsa, tawa Maya mereda. Senyumnya berubah tipis, penuh arti. Kalian datang juga, katanya, seakan-akan itu sesuatu yang tidak ia harapkan. Salsa menunduk sopan. Ada yang ingin Mama bicarakan. Mama Erik, Bu Ratmi, berdiri dari kursinya. Wajahnya terlihat serius, tapi suara yang keluar terdengar dingin. Kita sedang membahas persiapan pernikahan Maya. Dan ada hal penting mengenai acara resepsi. Salsa hanya bisa menunggu, jantungnya seolah menggantung. Kami sudah menyusun daftar tempat duduk tamu. Dan karena kondisi kalian, akan lebih baik kalau Salsa dan Erik ditempatkan di area belakang. Salsa menelan ludah. Area belakang bagaimana maksudnya, Bu? Di sebelah tempat pembuangan sampah luar gedung. Jawab Maya cepat, tajam. Biar tidak terlalu kelihatan. Nanti tamu-tamu penting risih kalau melihat. Ya, kalian tahu sendirilah. Gelak tawa kecil pecah dari beberapa sepupu Maya. Salsa memejamkan mata sejenak. Erik mengepalkan tangan. Maya, kamu keterlaluan. Sudah, Rick, potong Bu Ratmi. Kita tidak mau menikah di lingkungan yang terlihat memalukan. Tamu-tamu keluarga Revan itu orang penting semua. Revan hanya diam, meski ia terlihat tidak nyaman dengan kalimat itu. Tapi ia tidak mengatakan apapun. Ini acara keluarga kami, lanjut Maya. Jadi kami yang atur. Salsa mencoba mengatur napas. Setiap kata yang dilontarkan sore itu terasa seperti lemparan batu ke dadanya. Aku dan Erik, juga keluarga, gumam Salsa lirih. Tapi kalian berbeda dari kami, jawab Bu Ratmi tanpa ragu. Kalian miskin. Kami harus menyesuaikan. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah Salsa dengar. Erik bangkit. Kalau begitu, kami pulang. Ia menarik tangan Salsa, tetapi sebelum mereka mencapai pintu, Maya menambahkan dengan nada mengejek. Jangan baper, Ka.
Ini kan demi kebaikan acara. Lagian, siapa tahu nanti ada yang bersimpati sama kalian. Kan lumayan. Salsa menahan air matanya agar tidak jatuh di depan mereka. Ia keluar dari rumah itu dengan langkah berat, meninggalkan suara tawa yang terus terdengar sampai pintu tertutup. Di dalam mobil tua Erik, hening terasa begitu bising. Salsa menatap jendela. Dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu lagi harus merasa apa. Marah, sedih, atau mungkin lelah karena selalu menjadi yang direndahkan. Sayang, aku minta maaf. Suara Erik lirih, patah. Aku tidak bisa membuatmu bahagia. Salsa segera menoleh. Jangan bilang begitu. Kamu sudah melakukan banyak hal. Mereka saja yang tidak pernah melihat. Erik memegang tangannya. Aku janji, suatu hari nanti kita tidak akan diperlakukan begini lagi. Salsa menutup mata, membiarkan air mata akhirnya jatuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tetapi ia tahu satu hal, kalimat penghinaan tadi tidak akan pernah hilang dari kepalanya. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan, ini baru permulaan. Hujan turun pelan-pelan sore itu, seolah ikut meredam suasana hati Salsa yang sejak tadi tidak tenang. Setelah kejadian di rumah keluarga Erik kemarin, pikirannya terus berputar tanpa henti. Kata-kata Maya dan Bu Ratmi bergaung seperti gema yang tidak mau padam. Kalian ditempatkan di sebelah tempat sampah. Kalian itu miskin. Biar tidak bikin malu. Meski ia berusaha mengabaikannya, ucapan-ucapan itu tetap seperti belati kecil yang menusuk dari dalam. Erik sedang memperbaiki rak kayu kecil di sudut kamar kos. Tangannya kotor, kaosnya basah oleh keringat. Sejak pulang kerja, ia tidak banyak bicara. Salsa tahu suaminya itu sedang menahan emosi yang lebih besar daripada yang ia tampakkan. Salsa duduk di tepi ranjang, menatap hujan di balik jendela, meremas ujung cardigan lusuhnya. Rick, panggilnya pelan. Erik menoleh. Kamu masih kepikiran soal kemarin? Erik tertawa pendek, tetapi tanpa senyum. Kalau bisa aku buang dari kepala, sudah aku buang. Salsa mendekatinya, duduk di lantai. Aku tahu kamu marah. Tapi kita nggak punya pilihan selain datang. Itu keluarga kamu. Erik menghela napas panjang. Aku tahu. Tapi bukan berarti mereka boleh seenaknya. Aku cuma nggak suka kamu dihina begitu. Salsa mengangguk pelan, menunduk. Aku juga nggak suka lihat kamu direndahkan. Hening kembali hadir di antara mereka. Namun pikiran Salsa terus berputar. Tentang Maya, tentang pesta pernikahan mewah itu, tentang bagaimana mereka dipaksa menerima perlakuan yang tidak manusiawi hanya karena kondisi ekonomi mereka tidak memadai. Ia menggenggam lengan Erik. Rick, kalau kamu nggak mau, kita bisa nggak usah datang. Erik menatapnya lekat-lekat. Ada pergulatan besar di mata lelaki itu. Kalau aku yang memutuskan, aku lebih pilih nggak datang, ucapnya jujur. Tapi kalau kita nggak datang, Mama bakal bilang kamu yang pengaruhin aku. Kamu tahu sendiri kan, bagaimana mereka ngomong. Salsa menunduk. Ia tahu, itu benar. Dan kalau kita datang, lanjut Erik, kita bakal ditempatkan dekat tempat sampah. Kalimat itu ia ucapkan dengan getir. Ya, suara Salsa hampir tidak terdengar. Erik meremas jemarinya erat. Kalaupun kita harus duduk di sana, aku bakal duduk di sebelah kamu. Kita berdua. Bukan kamu sendirian. Kata-katanya membuat dada Salsa terasa hangat sekaligus pedih. Keesokan paginya, Salsa menerima paket kecil di depan pintu kos. Kurir yang mengantarkan hanya berkata singkat, "Untuk Bu Salsa." Lalu pergi begitu saja. Salsa mengerutkan kening. Siapa yang mengirim? Ia membuka pintu kamar, dan Erik langsung menoleh. Apa itu? Nggak tahu, jawab Salsa. Nggak ada nama pengirim. Ketika ia membuka kotak itu, sebuah sampul mewah berwarna gold muncul. Di tengahnya ada tulisan berhuruf timbul. Undangan resmi pernikahan Maya Prevan. Salsa memucat. Erik berdiri dan mendekat. Mereka kirim ke sini. Entahlah, gumam Salsa. Ia membuka undangan itu perlahan. Kertasnya tebal, berwarna ivory, desainnya elegan.
Semua detail acara ditulis dengan font mewah. Nama Maya dan Revan terpampang besar, dipadukan ornamen daun emas. Namun bukan itu yang membuat Salsa terdiam begitu lama. Di bagian belakang undangan, ada kertas kecil yang diselipkan. Tulisan tangan Maya. Kak Salsat Erik, kalian duduk di sektor haji. Mohon jangan berpindah tempat. Tamu VIP banyak, jangan bikin malu. Maya. Erik membaca tulisan itu dan matanya langsung merah. Ini keterlaluan. Salsa menggenggam undangan itu erat-erat. Tangannya bergetar. Sektor H. Ia membuka daftar lokasi tempat duduk yang ada di lembar terakhir undangan. Sektor H berada di luar gedung. Bukan hanya di luar, di dekat area staf, tepat di samping jalur truk pengangkut sampah gedung. Seolah mereka bukan tamu. Seolah mereka hanya numpang lewat. Erik, suara Salsa pecah. Kita ini dianggap apa sama mereka? Erik merangkulnya. Sayang, aku minta maaf. Harusnya aku bisa melindungi kamu. Ini bukan salah kamu. Salsa menyeka air matanya. Aku cuma gak ngerti kenapa mereka benci aku sampai segininya. Erik mencengkeram undangan itu kuat-kuat. Karena mereka iri. Salsa menatapnya heran. Iri? Sama apa? Sama kamu, jawab Erik pelan. Kamu lembut, sabar, gak pernah minta apa-apa. Kamu buat aku ngerasa cukup. Dan itu sesuatu yang gak pernah bisa mereka lakukan. Salsa terdiam, dadanya menghangat sekaligus sakit. Dan lagi, lanjut Erik dengan pahit, Maya memang gak pernah suka kamu. Sejak kita nikah, dia anggap aku harusnya dapat yang setingkat mereka. Salsa memalingkan wajah. Ia tidak ingin Erik melihat air mata yang kembali menetes. Hari itu berlalu dalam keheningan yang ganjil. Salsa memasak, membersihkan kamar, mencuci baju. Semua dilakukan seperti biasa, tetapi ada beban tak terlihat yang menggantung di udara. Sore hari, saat Erik belum pulang kerja, Salsa duduk sendirian di ranjang. Undangan itu masih ada di meja kecil. Ia mengambilnya lagi. Setiap detail di undangan itu menyuarakan satu hal, kesenjangan. Kertasnya mewah, rencananya megah. Tempat pesta, hotel bintang 5 di jantung kota, tempat yang bahkan tidak sanggup ia masuki tanpa merasa minder. Tamu undangannya penuh orang terpandang. Dan Salsa ditempatkan di dekat tong sampah. Seperti seseorang yang tidak pantas berada di sana. Air matanya kembali jatuh, diam-diam, tanpa suara. Sampai ia mendengar ketukan pelan di pintu. Sa, kamu di dalam. Suara Erik. Salsa buru-buru menyeka wajahnya dan membuka pintu. Erik tampak lelah, tetapi senyumnya lembut ketika melihat istrinya. Aku bawain roti. Erik mengangkat plastik berisi roti isi sederhana. Tadi ada promo. Ia berusaha terdengar riang. Padahal Salsa tahu suaminya itu sedang menutupi sesuatu. Makasih, Rick. Salsa berdiri menghadapnya. Erik menatap wajah Salsa cukup lama. Kamu habis nangis. Salsa menggeleng cepat. Ah, enggak. Debu saja. Erik memeluknya begitu saja. Sayang, enggak apa-apa kok nangis. Kamu enggak perlu pura-pura kuat. Pelukan itu membuka seluruh bendungan dalam diri Salsa. Ia menangis tertahan di dada Erik. Memeluk lelaki itu seolah hanya itu tempat aman yang ia punya di dunia. Malam hari, setelah makan, Erik duduk di tepi kasur sambil memandangi undangan. Kamu mau tetap datang, Sa? Jujur saja. Salsa berpikir lama. Sangat lama. Aku gak mau mereka berpikir kita lari, jawabnya akhirnya. Kalaupun kita ditempatkan di tempat sampah sekalipun, aku mau mereka lihat kita tetap berdiri sebagai suami istri. Erik tersenyum miris. Kamu kuat banget. Bukan kuat, koreksi Salsa. Aku cuma gak mau mereka menang. Erik menggenggam tangan istrinya erat-erat. Kalau begitu, katanya dengan suara mantap. Apapun yang terjadi nanti, kita hadapi bersama. Salsa mengangguk. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ia tahu. Hari pernikahan itu akan membawa sesuatu yang tidak bisa ia prediksi. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidup mereka.
Hari pernikahan Maya akhirnya tiba. Sejak pagi, Salsa sudah sibuk menyiapkan pakaian terbaik yang mereka punya. Meski jauh dari kata mewah, setidaknya tampak rapi dan pantas. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, gaun yang ia beli dari hasil menabung selama berminggu-minggu. Sementara Erik memakai kemeja putih dan celana bahan hitam yang sudah disetrika berkali-kali agar terlihat layak. Salsa duduk di depan cermin kecil, merapikan sedikit riasannya. Ia berusaha tidak terlihat terlalu berlebihan, tetapi tetap berpenampilan baik. Saat ia selesai, ia berdiri dan menatap dirinya sendiri. Ini cukup, kan? Ia mencoba meyakinkan dirinya. Namun jauh di dalam hati, ada rasa minder yang sulit ia buang. Erik muncul dari belakang dan menepuk lembut pundaknya. Kamu cantik. Salsa menoleh, tersenyum kecil. Kamu juga ganteng. Erik tertawa pelan. Iya dong. Demi istriku. Suasana itu seharusnya hangat, tetapi ada kabut tebal yang menggantung di hati mereka berdua. Bayangan perlakuan keluarga Erik terus menghantui sejak undangan itu tiba. Mereka berangkat dengan ojek online menuju hotel mewah tempat acara berlangsung. Saat motor memasuki halaman hotel, Salsa tidak bisa menahan rasa kikuknya. Gedungnya menjulang tinggi, penuh kaca berkilau, dan halaman depannya dipenuhi mobil-mobil mahal. Para tamu turun dari mobil dengan pakaian glamor, gaun berpayet, jas mahal, sepatu mengkilap. Sementara itu, mereka turun dari motor. Salsa menggenggam tangan Erik. Lelaki itu sedikit menunduk, menahan rasa canggung yang sama. Kamu siap? Tanya Erik pelan. Salsa mengangguk meski dadanya terasa sesak. Saat mereka melangkah masuk, aroma bunga segar dan parfum mahal langsung memenuhi udara. Lantai marmer memantulkan cahaya lampu kristal yang menggantung dari langit-langit tinggi. Semua orang tampak begitu nyaman berada di sana, seolah mereka berasal dari dunia yang berbeda. Salsa menunduk sedikit, tidak ingin terlihat terlalu banyak menatap kemewahan itu, karena ia tahu, semakin ia melihat, semakin ia sadar betapa kecil dirinya dianggap di tempat itu. Di pintu registrasi, seorang wanita cantik yang mengenakan seragam hotel menyambut para tamu dengan senyum profesional. Namun saat melihat penampilan Salsa dan Erik, senyumnya sedikit berubah, hanya sepersekian detik, tetapi terasa menusuk. Nama? Tanya petugas itu. Erik dan Salsa, jawab Erik, mencoba mempertahankan senyum. Petugas itu memeriksa daftar, lalu menunjukkan peta tempat duduk. Sektor H, Pak. Nada suaranya berubah menjadi datar seolah itu tempat paling bawah dari seluruh daftar. Erik mengangguk pendek. Terima kasih. Mereka berjalan mengikuti arah yang ditunjukkan. Namun semakin jauh mereka melangkah, semakin terlihat perbedaannya. Area utama tempat tamu penting duduk dipenuhi dekorasi mewah, bunga segar, kain satin, dan lampu gantung kecil yang memperatmosferkan suasana. Sementara jalur menuju sektor H menjadi semakin sempit dan gelap. Salsa bisa merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Ia memandang sekitar. Tidak ada dekorasi. Tidak ada karpet. Tidak ada ucapan selamat. Di ujung lorong, mereka tiba di tempat yang membuat Salsa menelan ludah dengan sulit. Sektor H terletak di luar gedung, di area terbuka yang bersebelahan dengan jalur staf hotel. Di sisi kanan, terlihat jelas tempat pembuangan sampah sementara, tertutup, tetapi tetap mengeluarkan aroma yang tidak pantas untuk pesta pernikahan. Ada 4 meja bundar di sana, tetapi hanya 2 yang diisi oleh tamu. Sisanya kosong. Salsa mematung. Erik meremas tangannya. Kita duduk di sini? Tanyanya lirih, meski ia sudah tahu jawabannya. Salsa mengangguk pelan, memaksa senyum. Nggak apa-apa, Rick. Kita sudah siapkan. Namun suara hatinya sendiri gemetar. Mereka duduk di salah satu kursi, mencoba bersikap biasa. Tapi baru beberapa menit berlalu, suara tawa dari area dalam gedung terdengar begitu jelas. Begitu dekat namun terasa jauh, seperti tawa dari dunia yang tidak bisa mereka masuki. Erik menghela napas panjang. Aku benci ini, Sa. Aku benci mereka memperlakukan kamu seperti ini. Salsa menatapnya lembut. Aku nggak apa-apa. Asal kamu ada di sini. Erik memalingkan wajah, rahangnya mengeras menahan emosi.
Sementara Salsa mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat sekeliling. Ada dua pasangan lain di meja sebelah yang tampaknya juga bukan bagian dari tamu penting. Mereka memakan makanan yang jauh lebih sederhana daripada yang disajikan untuk tamu utama. Salsa ingin bertanya sesuatu pada Erik ketika tiba-tiba suara riuh terdengar di arah pintu masuk. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa tamu bahkan berdiri dan memandang keluar. Salsa mengikuti arah pandangan mereka. Dari kejauhan, seorang pria tampak berjalan memasuki area luar gedung tempat mereka duduk. Penampilannya begitu rapi dan berkelas. Jas hitam, rambut tertata, langkahnya mantap seperti orang yang sangat percaya diri. Pria itu melihat ke arah sektor H, lalu tersenyum. Salsa merasa jantungnya berhenti sesaat. Erik menoleh ke arahnya. "Kamu kenal?" Salsa menggeleng, tetapi matanya tidak bisa lepas dari pria itu. Pria itu berjalan semakin dekat. Sampai akhirnya ia berhenti. Tepat di kursi kosong di sebelah Salsa. Ia duduk dengan santai, seolah itu tempat paling nyaman di dunia. Salsa menegang. Erik langsung bersikap waspada. Tetapi yang membuat napas Salsa tercekat bukan hanya kedatangan pria itu, melainkan reaksi seseorang dari arah dalam gedung. Di pintu masuk area utama, Maya berdiri terpaku. Wajahnya memucat drastis seperti baru ditampar kenyataan yang tidak pernah ia prediksi. Mata Maya melebar, dan ia menggenggam gaunnya erat-erat. Erik mengerutkan kening. Kenapa Maya seperti itu? Salsa tidak bisa menjawab. Pria itu menyandarkan tubuhnya sedikit sambil tersenyum ke arah mereka. Lembut, misterius. Dan di saat itu, sesuatu dalam diri Salsa bergetar. Seolah kehidupan mereka yang selama ini berada di titik terendah akan berubah mulai hari ini. Pria itu membuka mulutnya perlahan. Namun sebelum ia sempat bicara, Maya berteriak kecil dari kejauhan. "Kenapa dia ada di sini?" Suara itu bergetar. Erik menatap Maya. Dia kenal sama pria itu. Salsa tidak tahu. Yang ia tahu hanyalah satu. Kedatangan pria asing itu bukan kebetulan. Dan itu membuat terpaan angin dingin terasa seperti pertanda dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pria itu duduk dengan penuh percaya diri di sebelah Salsa, seakan-akan kursi itu memang disediakan untuknya. Reaksi pertama Salsa adalah membenarkan posisi duduknya agar tidak bersentuhan. Entah mengapa kehadiran pria itu terasa begitu mengganggu. Bukan dalam arti negatif. Lebih kepada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Akhirnya aku menemukan tempat yang tenang," ujar pria itu sambil tersenyum tipis. Suaranya dalam dan tenang, berbeda dari suara para tamu yang terdengar penuh formalitas. Erik menatapnya dengan tatapan curiga. "Maaf, Mas. Ini tempat khusus tamu undangan." "Ah, tentu." Pria itu mengeluarkan undangan berdesain premium dari jasnya. "Aku tamu." Salsa memperhatikan undangan itu. Benar. Undangannya jauh lebih mewah dibanding milik mereka. Tidak ada tempelan kertas kecil yang menyuruh duduk di sektor haji. Erik mengangguk sopan meski tetap tegang. "Saya Erik. Ini istri saya, Salsa." Pria itu menatap Salsa barang 1 detik sebelum menatap Erik. "Senang bertemu. Namaku Arfan." Nama itu seketika membuat Salsa memalingkan wajah ke arah gedung. Ia bisa melihat Maya berdiri kaku. Wajahnya tidak hanya pucat, tetapi panik. Bibir Maya bergerak, seolah ia mengumpat sesuatu. Salah satu bridesmaid mendekatinya dan bertanya. Namun Maya mengibaskan tangan, tampak hilang kendali. Dari jauh, Salsa melihat Maya seperti kehilangan napas. "Rick," bisik Salsa. Maya kenal dia. Erik melirik sekilas ke arah pintu, lalu ke Arfan. "Kamu yakin?" "Iya. Lihat sendiri. Dia kelihatan takut." Erik mengernyit. "Takut? Sama tamu?" Arfan mendengar bisikan kecil itu dan tertawa pelan. "Sepertinya aku mengganggu ketenangan seseorang di sana." Cara berbicaranya elegan, namun ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata-katanya. Seperti seseorang yang tahu lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Acara masih belum dimulai. Para tamu mulai bergerak dari satu meja ke meja lainnya, mengobrol, berfoto, dan menikmati makanan pembuka.
Namun area tempat Salsa dan Erik duduk tetap sepi. Arfan duduk dengan santai, seolah ia memilih tempat itu dengan sengaja. Padahal jelas sekali area itu jauh dari para tamu penting. Bahkan pelayan yang lewat pun tampak kebingungan melihat pria berpenampilan sangat elit duduk di sana. Mas Arfan, Erik membuka percakapan karena merasa tidak enak terus diam. Kenapa duduk di sini? Tempat tamu VIP ada di dalam, kan? Arfan menatap ke arah Erik dengan mata jernih namun sulit dibaca. Aku lebih suka ketenangan. Tapi ini bukan tempat yang layak, bisik Salsa tanpa sadar. Arfan menoleh pada Salsa. Tempat itu hanya buruk kalau orang yang duduk di sini merasa dirinya buruk. Salsa terdiam. Kalimat itu menampar hatinya pelan. Ia tidak tahu apakah Arfan bermaksud menyemangatinya atau hanya sekadar bicara. Tapi kata-kata itu membuatnya merasa sedikit diperhatikan. Erik melirik Salsa sebentar, memperhatikan perubahan ekspresinya. Lalu kembali menatap Arfan. Mas kenal keluarga mempelai? Arfan tersenyum tipis. Sangat kenal. Salsa merasakan bulu kuduknya berdiri. Sangat kenal. Lalu kenapa Maya terlihat ketakutan? Tiba-tiba suara musik besar terdengar dari dalam gedung. Acara prosesi kedatangan mempelai tampaknya akan segera dimulai. Para tamu mulai memasuki ruangan utama. Namun di saat yang sama, dari kejauhan, Salsa melihat Bu Ratmi, ibu Erik, datang menghampiri Maya. Mereka berbicara dengan ekspresi tegang. Bu Ratmi bahkan memandang ke arah sektor H dengan mata melotot. Dan begitu ia melihat Arfan duduk di sebelah Salsa, ekspresi Bu Ratmi berubah drastis. Menegang. Matanya melebar. Mulutnya terbuka sedikit. Mereka kenal dia juga. Gumam Salsa lirih. Erik menatap ke arah ibunya. Raut wajah Bu Ratmi tidak pernah ia lihat sebelumnya. Antara syok dan takut. Arfan tampaknya tidak peduli. Ia hanya memutar gelas air putih di tangannya. Seperti sedang menunggu waktu yang tepat untuk sesuatu. Erik, tiba-tiba Arfan berkata, aku pernah dengar tentangmu. Erik spontan tegang. Tentang saya? Dari siapa? Arfan tidak langsung menjawab. Ia menatap langit yang mulai gelap, lalu kembali menatap Erik. Dari orang-orang yang tidak tahu cara menghargai keluarganya sendiri. Salsa dan Erik saling berpandangan. Erik menelan ludah. Maksud Mas? Arfan tersenyum kecil. Kamu akan mengerti sebentar lagi. Jawaban itu tidak meredakan apapun. Justru membuat semua semakin terasa aneh. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan datang, tampak kebingungan melihat Arfan. Maaf, Tuan, meja Anda seharusnya di dalam. Kami siapkan di dekat panggung utama. Aku mau di sini. Arfan memotong tanpa mengangkat wajah. Tapi, aku duduk di sini. Nada suaranya tenang tetapi tegas. Membuat pelayan itu langsung menunduk dan mundur tanpa berani membantah. Salsa menatap Erik. Rick, dia benar-benar memilih duduk di sini. Kelihatannya begitu. Salsa memegang lengan suaminya. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi? Erik menepuk punggung tangannya. Aku juga merasa begitu. Dan perasaan itu semakin menguat ketika mereka melihat Maya berjalan cepat menuju area luar. Gaunnya yang mewah terseret lantai, riasannya tampak sedikit berantakan, dan wajahnya benar-benar diliputi kecemasan. Ia tidak menuju ke Salsa. Ia tidak menuju ke Erik. Ia menuju langsung ke Arfan. Salsa menahan napas. Erik ikut tegang. Maya berhenti 1 meter di depan Arfan, dengan wajah memucat dan tangan bergetar. Kenapa? Kamu di sini? Suara Maya pecah. Tidak peduli meski tamu lain bisa melihatnya. Para tamu VIP mulai menoleh. Beberapa bahkan berbisik. Arfan meletakkan gelasnya perlahan. Maya, sapa Arfan dengan nada santai, lama tidak bertemu. Maya mundur setengah langkah. Kita sudah sepakat tidak saling mengganggu. Kamu tidak seharusnya datang. Salsa menutup mulutnya. Erik mengerutkan kening. Apa maksud Maya? Arfan berdiri. Tidak terburu-buru. Tidak agresif. Hanya berdiri. Tetapi aura yang muncul membuat udara terasa dingin. Sayang,
ucap Arfan dengan suara yang sangat halus. Aku datang untuk mengucapkan selamat. Dan memastikan kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Maya terlihat hampir jatuh. Bridesmaid-nya datang menahan tubuhnya. Arfan, tolong jangan buat masalah. Maya memohon lirih. Arfan tersenyum. Tenang saja. Malam ini aku tidak menyerang siapapun. Ia menatap Salsa sebentar. Sebuah tatapan yang sulit dipahami, namun jelas bukan ancaman. Lalu kembali menatap Maya. Tapi aku akan duduk di sini. Maya memegang dadanya, napasnya tidak teratur. Kenapa harus di sektor H? Arfan menatap kursi yang didudukinya tadi. Karena seseorang yang duduk di sini, Maya. Tatapannya bergeser ke arah Salsa, lembut namun dalam. Telah kalian perlakukan dengan sangat buruk. Suasana menjadi beku. Beberapa tamu yang mendengar percakapan itu menahan napas. Salsa membeku. Erik terkejut. Maya tidak bisa menutupi rasa takutnya lagi. Arfan tersenyum tipis dan menunduk sedikit pada Salsa. Maaf kalau aku tiba-tiba duduk di sini. Tapi, aku ingin memastikan kamu tidak sendirian. Salsa menatapnya, bingung, gemetar. Kenapa? Mas peduli sama saya. Arfan menjawab pelan, hampir seperti rahasia. Karena aku tahu siapa yang telah memojokkanmu keras sekali. Bahkan sebelum hari ini. Erik refleks berdiri. Anda tahu apa tentang istri saya? Arfan menatap Erik, lalu menatap Salsa. Saya tahu semuanya, katanya lirih. Saya tahu bagaimana keluarga ini memperlakukan kalian. Salsa hampir tidak bisa bernapas. Erik mengepalkan tangan, antara marah dan bingung. Arfan melanjutkan. Dan malam ini, semua keburukan itu akan terbuka. Salsa merinding dari ujung rambut sampai ujung kaki. Arfan menoleh ke arah gedung. Pesta baru akan dimulai. Ia tersenyum tipis. Tapi drama sebenarnya baru akan muncul. Sebelum ada yang sempat bertanya apapun, lampu-lampu di area utama hotel meredup, musik berhenti, dan suara panik terdengar dari speaker. Seseorang berteriak dari dalam gedung. Siapa yang mengubah daftar tamu VIP? Erik menegang. Salsa membeku. Arfan tersenyum. Tenang. Runut peristiwa baru saja dimulai. Dan Salsa merasakannya jelas. Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Musik pesta semakin riuh ketika Salsa dan Erik kembali memasuki aula setelah mengambil napas sejenak di luar. Aroma bunga segar dan wangi lilin aromaterapi menyelimuti ruangan. Namun bagi Salsa, semua itu justru terasa seperti selimut tebal yang membuatnya sulit bernapas. Mereka kembali duduk di kursi yang disediakan. Kursi yang masih berada tepat di sebelah tempat sampah besar yang sejak awal membuatnya malu dan tidak nyaman. Salsa sempat berharap, mungkin panitia sudah menggeser posisi kursi, atau mungkin ada tamu lain yang menempati tempat itu sehingga mereka bisa berpindah. Tapi harapan itu gugur seketika. Kursi itu masih di sana. Tempat sampah itu juga masih di sana. Dan tak ada seorang pun yang tampak peduli. Salsa duduk perlahan, menahan degup jantung yang sebenarnya sudah ingin meloncat keluar. Erik duduk di sebelahnya sambil menarik napas panjang, seolah mencoba menenangkan dirinya sendiri sebelum menenangkan istrinya. Aku sudah coba bicara dengan Rio, gumam Erik lirih tanpa menoleh. Tapi dia cuma bilang itu bukan urusannya. Katanya semua pengaturan tempat duduk ada di tangan Sinta. Salsa menelan ludah. Sinta memang tidak suka aku ada di keluarga ini. Erik mengepalkan tangan. Dia cuma iri. Kamu tidak perlu dengarkan dia. Kita tidak datang ke sini untuk minta pengakuan. Salsa mengangguk kecil, walau hatinya sama sekali tidak setuju. Ia ingin sekali mengatakan bahwa ia lelah, bahwa ia muak menjadi tontonan, bahwa dirinya seolah dianggap tidak lebih dari noda yang menempel pada nama keluarga suaminya. Namun tubuhnya sudah terlalu letih untuk berdebat soal harga diri. Baru saja ia menarik napas panjang, seorang perempuan bergaun biru elegan lewat di hadapannya, memandangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Oh, jadi ini pasangan yang duduk di bagian belakang itu, ya? Bisiknya kepada temannya, cukup keras untuk didengar Salsa. Pantas saja. Lihat baju mereka. Salsa memejamkan mata sejenak,
tidak ingin dadanya kembali sesak. Erik melirik perempuan itu tajam, tetapi perempuan itu sudah berlalu sambil tertawa kecil. "Sudahlah," kata Salsa, menenangkan Erik agar tidak memperkeruh suasana. Namun detik berikutnya, suara tepuk tangan menggema di seluruh aula. Semua kepala menoleh ke arah panggung kecil di tengah aula resepsi. Lampu-lampu diarahkan ke sana, memberi sorotan pada pengantin baru yang sedang berdiri sambil memegang mikrofon. Salsa berusaha fokus pada panggung, mencoba mengabaikan semua bisik-bisik dan tatapan sinis di sekitarnya. Tapi sesaat kemudian, seseorang menarik kursi tepat di belakangnya dengan suara gesekan yang keras. Ia menoleh secara refleks. Seseorang baru saja datang dan duduk tepat di sampingnya. Seorang pria. Penampilannya rapi, wajahnya tampak tenang namun ada aura percaya diri yang membuatnya terlihat berbeda dari tamu lain. Ia membawa sebuah map tipis di tangan, seolah baru saja datang dari tempat penting. Salsa memandangnya sekilas. Ia tidak mengenalnya. Namun pria itu justru menatapnya balik dan tersenyum kecil. Perasaan asing merayap di dada Salsa. Tak lama setelah itu, suara tawa riuh muncul dari arah meja dekat panggung. Tepat di sana, Sinta, adik ipar Erik, sedang memandang ke arah meja tempat Salsa duduk. Wajah Sinta kontan memucat, bibirnya terbuka sedikit, seolah melihat sesuatu yang sama sekali tidak ia perkirakan. Mata Sinta terpaku pada pria yang duduk di samping Salsa. Erik pun menyadari perubahan ekspresi itu. "Ada apa dengan Sinta?" bisiknya pada Salsa. Salsa menggeleng, sama-sama penasaran. Sinta tampak gugup. Lengan Rio ditariknya pelan, namun suaminya justru terlihat bingung. Tatapan para tamu di sekitar mereka mulai berubah, sebagian mengamati Salsa, sebagian melirik ke arah pria tersebut. Suasana meja itu mendadak terasa berbeda. Terlalu hening. Terlalu tegang. Salsa menelan ludah. "Erik, kenapa mereka begitu?" Erik menggeleng, berusaha membaca situasi. "Aku juga tidak tahu." Tiba-tiba pria di samping Salsa membuka map tipisnya, mengeluarkan selembar dokumen. Ia menggeser tubuh sedikit, lalu menatap Salsa dengan senyum tipis penuh makna. "Maaf kalau saya mengganggu," ucap pria itu dengan suara yang tenang namun jelas. "Izinkan saya duduk di sini sebentar. Saya sebenarnya datang bukan untuk menikmati pesta." Salsa dan Erik saling pandang, bingung, tapi untuk mencari seseorang. Pria itu menatap langsung ke wajah Salsa. Dan dari jauh, Sinta semakin pucat, seakan tubuhnya kehilangan tenaga. Namun sebelum pria itu mengatakan nama siapa yang ia cari, lampu aula tiba-tiba meredup, suara mikrofon berbunyi, dan perhatian tamu teralih ke panggung kembali. Salsa masih belum memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi nuraninya bergetar. Sesuatu yang besar baru saja dimulai. Dan ia berada di tengah-tengahnya. Lampu aula perlahan kembali terang setelah jeda singkat untuk menampilkan slide foto perjalanan cinta pengantin. Musik lembut terdengar, namun hati Salsa justru berdentum semakin cepat. Ia tidak bisa mengalihkan perhatian dari pria yang duduk di sebelahnya. Pria itu masih memegang map tipis berisi dokumen yang tadi sempat ia perlihatkan. Tangannya stabil, matanya tajam namun sopan, dan ada ketenangan dalam sikapnya yang justru membuat Salsa semakin gelisah. Sementara itu, tatapan para tamu yang sebelumnya acuh kini berubah menjadi penuh tanya. Beberapa bahkan berbisik sambil menoleh ke arah meja Salsa, jelas memperhatikan keberadaan pria itu. Salsa meremas jemarinya sendiri di pangkuan. "Siapa dia?" gumamnya pelan. Erik yang duduk di sebelahnya condong sedikit ke arah Salsa, berusaha menjaga suaranya tidak terdengar oleh tamu lain. "Aku belum pernah lihat dia sebelumnya." Baru saja Erik hendak bertanya lebih lanjut, pria itu menutup mapnya pelan, menunduk sopan pada Salsa dan Erik. "Maaf membuat kalian tidak nyaman," ucapnya tenang. "Saya datang dengan alasan yang sangat penting. Saya sudah mencoba menghubungi beberapa orang di keluarga ini sebelumnya, tetapi tidak ada yang memberi respons yang memadai." Salsa mengerutkan kening. "Alasan apa, Pak?" Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap sekeliling, memastikan tidak ada gangguan. Baru setelah itu ia menatap Salsa kembali. "Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri," katanya. "Nama saya Davin Wijaya."
Begitu nama itu terucap, suara percakapan di beberapa meja langsung mereda. Erik memiringkan kepala, mencoba mengingat. Nama itu, seperti pernah kudengar. Namun reaksi yang paling mencolok datang dari satu sudut. Sinta. Adik ipar Erik itu tampak limbung. Tangan yang memegang gelas sampainya gemetar hebat, sampai isi minuman hampir tumpah. Rio, suaminya, buru-buru memegang bahu Sinta, namun istrinya itu justru menepis dengan panik. Tidak hanya itu, beberapa tamu yang duduk dekat keluarga Sinta mulai berbisik dengan nada terkejut. Astaga, itu Davin Wijaya. Yang dari perusahaan besar itu. Apa hubungannya dengan? Kenapa dia duduk dengan Salsa? Salsa merasakan hawa aula berubah. Seperti ada gelombang besar yang baru saja menerjang suasana. Davin melanjutkan, suaranya tetap rendah namun tegas. Saya datang membawa informasi penting yang menyangkut salah satu tamu di pesta ini. Tatapannya bergerak sedikit. Salsa mengikuti arah matanya, dan melihat Davin sedang memandang lurus ke arah Sinta. Sinta menunduk cepat. Wajahnya pucat seperti kehilangan darah. Davin kembali menatap Salsa. Sebelum saya mengatakan lebih jauh, boleh saya tahu, apakah Anda Salsa? Salsa tersentak. Ya, saya Salsa. Erik spontan memegang lengan istrinya, seolah refleks ingin melindungi. Davin mengangguk, seakan memastikan sesuatu yang penting. Baik, katanya pelan. Karena itu berarti saya datang ke orang yang tepat. Salsa merasakan jantungnya berdegup semakin keras. Suaranya nyaris hilang ketika ia bertanya. Maaf, tapi apa hubungan Anda dengan saya? Davin membuka map tipisnya kembali. Dari dalamnya, ia menarik selembar dokumen tebal dengan segel perusahaan. Saya membawa laporan investigasi yang diperintahkan oleh pimpinan kami. Dan hasilnya, mengarah pada seseorang yang dalam beberapa bulan terakhir melakukan tindakan yang berdampak pada hidup Anda dan suami Anda, termasuk kejadian yang membuat kalian, secara sengaja, ditempatkan di meja ini. Erik mengangkat alis, terkejut. Sengaja? Maksud Anda, tempat duduk hina ini dilakukan seseorang? Davin menatap Erik dengan ekspresi serius. Ya. Salsa menahan napas. Davin menutup map tersebut, meletakkannya di meja dengan lembut. Dan orang itu, katanya, adalah salah satu anggota keluarga besar di pesta ini. Aula seolah membeku. Sinta, yang sejak tadi berusaha berdiri dari kursinya, mendadak kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Rio mencengkram lengannya. Para tamu menoleh. Bisikan berubah menjadi kegaduhan kecil. Salsa merasakan kulit tengkuknya merinding. Siapa? Suaranya hampir tidak terdengar. Davin berdiri perlahan. Tubuhnya tegap, suaranya stabil, tetapi ada ketegasan yang bisa membuat seluruh ruangan tunduk. Ia menunjuk ke arah panggung, ke arah keluarga pengantin. Namun sebelum ia sempat menyebutkan nama, suara mikrofon kembali menyala dan MC memanggil keluarga besar untuk sesi foto. Sinta berdiri tergesa, wajahnya panik dan mata memandang ke segala arah seperti orang yang terpojok. Davin menoleh pada Salsa dengan tatapan lembut namun pasti. Saya akan menjelaskan semuanya setelah sesi foto ini, katanya. Tolong tetap di sini. Namun dalam hati Salsa, sesuatu berbisik kuat. Siapapun yang Davin maksud, pasti seseorang yang tidak pernah ia duga. Sesi foto keluarga dimulai dengan riuh rendahnya panggilan MC. Para tamu berkumpul mendekat ke arah panggung, sementara pengantin berdiri dengan senyum lebar. Namun Salsa hampir tidak mendengar apapun. Telinganya hanya dipenuhi gema kata-kata Davin. Orang itu sengaja membuat kalian duduk di sini. Salah satu anggota keluarga besar. Yang selama ini berdampak pada hidup kalian. Setiap kalimat itu seperti batu berat yang menekan dada Salsa. Erik mencoba menjaga wajahnya tetap normal meski jelas ia berusaha keras. Sesekali ia menghela napas panjang, seolah mencoba menahan amarah yang tumbuh di dalam dirinya. Sementara Davin berjalan menjauh beberapa langkah untuk menerima panggilan telepon singkat, membuat Salsa bisa melihat betapa banyak mata tertuju padanya. Beberapa tamu mulai berbisik sambil melirik ke arah Salsa dan Erik, seakan mencoba menebak-nebak apa yang baru saja terjadi. Namun yang paling mencolok adalah Sinta.
Adik ipar itu berdiri jauh di depan panggung, namun ekspresinya bukan yang biasa, bukan keangkuhan, bukan kemenangan kecil yang biasa ia tunjukkan ketika merasa lebih unggul. Tidak. Yang terlihat di wajahnya adalah ketakutan. Sinta memegang tangan Rio erat-erat, namun bukan dengan cara manja, melainkan seperti seseorang yang sedang terancam. Rio tampak kebingungan. "Kamu kenapa sih? Dari tadi pucat sekali." Rio, kita harus pulang." Suara Sinta bergetar. "Sekarang?" "Apa? Kamu gila? Ini pesta pernikahan adikku," kata Rio frustrasi. "Ada apa sebenarnya?" Sinta menatap Rio dengan mata yang hampir berair. Namun sebelum ia sempat menjawab, MC memanggil mereka naik ke panggung. Mau tak mau, Sinta melangkah dengan tubuh yang kaku. Saat sesi foto berlangsung, Davin kembali duduk di samping Salsa. Kali ini ia tidak banyak bicara dulu, membiarkan suasana menjadi sedikit tenang. Namun Salsa tahu, ketenangan itu hanya sementara. "Pak Davin," ucap Salsa pelan namun mantap. "Tolong, apa sebenarnya yang terjadi? Siapa yang Anda maksud?" Davin menatapnya lama, seolah menimbang apakah Salsa benar-benar siap mendengarnya. "Baik," akhirnya ia berkata. "Saya akan jelaskan." Erik mendekat, wajahnya tegang. Davin membuka mapnya perlahan, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dengan cap resmi. "Saya datang membawa hasil penyelidikan internal perusahaan Wijaya Corp. Ada laporan tentang penyalahgunaan posisi dan akses keluarga yang berdampak pada salah satu pegawai, yaitu Erik, suami Anda." Erik membeku. "Penyalahgunaan posisi? Oleh siapa?" Davin mengambil selembar kertas dan memperlihatkan sebuah nama yang tercetak tebal. "Sinta Rahmadani." Salsa menutup mulutnya spontan. Erik memejamkan mata, seolah tidak percaya. Davin menjelaskan dengan suara datar namun tegas. "Dalam beberapa bulan terakhir, ada laporan masuk bahwa seseorang dari keluarga besar kalian memberi peringatan informal ke pihak HRD tempat Anda bekerja, Erik. Peringatan yang berisi penilaian buruk tentang diri Anda sebagai menantu yang dianggap tidak layak, miskin, dan membawa aura negatif untuk keluarga." Salsa hampir tidak bisa bernapas. Davin melanjutkan. "Seseorang itu memakai nama belakang suaminya, yang memiliki hubungan bisnis dengan salah satu divisi perusahaan kami. Dengan kata lain, Sinta menggunakan kedudukannya sebagai istri Rio, yang keluarganya punya relasi bisnis dengan perusahaan Anda bekerja, untuk memberikan rekomendasi negatif." Erik menatap kosong. "Jadi, itu alasan aku hampir dipecat bulan lalu." Suaranya pecah. "Dan aku pikir itu salahku." Salsa mempererat genggaman tangannya pada suaminya. "Tapi, kenapa?" tanya Salsa lirih. "Kenapa dia melakukan itu semua kepada kami?" Davin meletakkan kembali dokumen itu dan menatap Salsa dengan mata yang penuh empati. "Karena dia ingin kalian terlihat gagal. Ia ingin menunjukkan bahwa ia lebih pantas dihormati daripada Anda. Dan itu tidak berhenti sampai di situ." Salsa menelan ludah. Davin menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Seseorang dari panitia mengaku bahwa Sinta yang memerintahkan kalian ditempatkan di kursi dekat tempat sampah. Katanya, itu agar kalian tidak merusak pemandangan di foto-foto." Mata Salsa panas, namun ia menahan airnya. Erik memukul meja kecil di sampingnya. "Kurang ajar." Davin mengangguk pelan. "Dan yang paling mencolok, alasan saya datang ke sini bukan sekadar memberitahu. Itu karena laporan penyalahgunaan kekuasaan itu telah masuk ke tahap investigasi resmi. Suami Sinta, Rio, juga akan ikut terlibat karena namanya dipakai dalam proses tersebut." Salsa menutup wajahnya. Semuanya terasa terlalu cepat, terlalu besar, terlalu berat. "Pak Davin," suara Salsa patah. "Kenapa Anda memilih mengatakannya langsung di sini?" Davin menatap Salsa lama, sebelum menjawab. "Karena hari ini, kalian berdua perlu tahu kebenaran. Dan karena dampak dari tindakan Sinta akan keluar ke publik tidak lama lagi. Saya tidak ingin Anda mengetahuinya dari gosip orang lain." Erik bersandar, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Salsa memandang sekeliling. Dengan cepat,
Ia bisa melihat bahwa beberapa tamu sudah mulai mencurigai ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Tentu saja, melihat Sinta gemetar di panggung, melihat Davin, seseorang dengan nama besar, mendekati meja mereka. Pesta itu berubah menjadi ladang bisik-bisik. Namun sebelum Davin bisa menambahkan penjelasan, tiba-tiba suara teriakan kecil terdengar dari arah panggung. Semua kepala menoleh. Di sana, Sinta jatuh berlutut sambil memegangi mulutnya sendiri. Wajahnya kehilangan seluruh warna. Rio panik dan membantu istrinya berdiri, sementara beberapa tamu mulai berkerumun. Davin berdiri cepat, wajahnya serius. Sepertinya, katanya pelan, dia tahu waktunya sudah habis. Salsa menatap pemandangan itu dengan perasaan campur aduk. Ia belum tahu apakah ia ingin marah, menangis, atau justru merasa kasihan. Namun satu hal pasti, ini baru awal dari kehancuran yang dibangun Sinta sendiri. Aula yang tadinya dipenuhi tawa dan musik kini berubah menjadi ruangan penuh kegelisahan. Lampu-lampu kristal yang berkilauan terasa dingin, seperti saksi bisu dari retaknya hubungan keluarga besar yang selama ini terlihat sempurna. Para tamu mulai berbisik, beberapa bahkan sengaja mendekat ke arah panggung untuk melihat lebih jelas kondisi Sinta. Salsa duduk terpaku. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pesta pernikahan adik iparnya, yang seharusnya penuh kebahagiaan, justru berubah menjadi panggung pengungkapan kebusukan seseorang. Tepatnya, seseorang yang selama ini sering merendahkannya. Erik menggenggam tangan Salsa kuat-kuat, bukan sekadar untuk menenangkan istrinya, tapi juga untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia merasa dikhianati, dipermalukan, dan dimanfaatkan. Sinta masih berlutut di panggung. Tubuhnya bergetar. Wajahnya pucat seolah seluruh darah mengalir keluar. Rio panik mengangkatnya, namun Sinta terlihat tak mampu berdiri tegak. "Cukup, kita ke ruang istirahat," kata Rio tegas pada keluarga lainnya. Namun ibu mertua Erik, yang sejak tadi duduk di antara tamu keluarga inti, melangkah mendekat dengan wajah tegang, bukan karena peduli, tetapi karena cemas akan reputasi keluarga. "Astaga, Sinta! Apa yang kau lakukan? Ini pernikahan adikmu. Apa kau ingin merusak semuanya?" Ucapnya dengan nada marah terselubung. Sinta menggigit bibir hingga hampir berdarah. Aku tidak bermaksud." Kata-katanya menggantung, tidak jelas, namun penuh rasa bersalah dan ketakutan. Dari jauh meja Salsa, Davin berdiri, menatap pemandangan itu dengan mata yang dingin namun profesional. Ia melirik Salsa dan Erik sebentar. "Saya rasa sudah waktunya," ucap Davin pelan. Erik berdiri. "Waktunya apa?" Davin memasukkan kembali dokumen ke dalam map untuk menyerahkan laporan formal kepada keluarga terkait. "Kalau saya tidak melakukannya hari ini, rumor bisa melebar. Lebih baik mereka mendengar kebenaran langsung dari saya." Salsa mengangguk pelan, meski hatinya berdebar. "Bolehkah kami ikut mendengar?" tanya Erik. Davin menatap mereka sejenak, lalu mengangguk. "Tentu. Kalian adalah pihak yang terkena dampak paling besar." Mereka bertiga berjalan menuju ruang tunggu keluarga, tempat Rio baru saja membawa Sinta yang setengah didukung oleh dua saudara lain. Ibu mertua Erik menyusul dengan ekspresi campuran antara marah, malu, dan takut reputasi hancur di depan para tamu bangsawan yang hadir. Ketika Davin masuk, ruangan tiba-tiba hening. Rio berdiri, wajahnya penuh tanya. "Davin, apa maksud semua ini? Kenapa Sinta bilang dia tidak bermaksud? Apa sebenarnya yang terjadi?" Davin berdiri tegak, lalu menutup pintu perlahan. "Sebelumnya saya datang sebagai wakil perusahaan untuk menyampaikan laporan resmi. Semua bukti penyalahgunaan posisi, penggunaan nama keluarga untuk mengintimidasi pegawai, dan manipulasi penilaian kerja berada di tangan kami." Sinta membeku. Matanya membesar. "Hentikan," bisiknya. "Jangan di sini." Davin tidak peduli. "Saya harus menyerahkan laporan ini kepada Kepala Divisi Mitra, yang kebetulan adalah suami Anda, Rio." Rio terkejut. "Apa? Penilaian manipulatif? Menggunakan namaku?" Erik melangkah maju. "Sinta memakai nama keluargamu untuk menyerang pekerjaanku, Rio."
Dia juga menyuruh panitia menempatkan kami di meja paling memalukan. Ibu mertua Erik menahan napas, wajahnya memerah karena malu. Rio menatap istrinya dengan tatapan yang belum pernah Salsa lihat sebelumnya. Bukan marah, melainkan kecewa yang dalam. Sinta, apa ini semua benar? Sinta menutup wajahnya. Tubuhnya gemetar. Aku hanya ingin aku terlihat lebih baik. Aku tidak tahan dipandang rendah di keluarga ini. Aku tidak tahan kalian membandingkanku dengan Salsa. Ruangan menjadi semakin sunyi. Salsa terkejut. Erik mengernyit. Rio terlihat hancur. Salsa melangkah maju, suara lirih namun tegas. Aku tidak pernah membandingkan diriku denganmu, Sinta. Aku bahkan selalu mencoba baik padamu. Kenapa harus begini? Sinta mencengkeram rok gaunnya. Justru itu. Kamu selalu terlihat lebih tenang, lebih rendah hati, dan orang-orang menyukaimu. Bahkan keluargamu sendiri membelamu. Aku hanya ingin dihormati. Erik tertawa pahit. Dengan menghina kami. Davin menutup pembicaraan. Saya sudah mengatakan yang perlu saya sampaikan. Laporan ini tetap akan diproses. Namun keputusan keluarga tentang langkah selanjutnya, itu bukan urusan saya. Ia menyerahkan map itu kepada Rio. Kami akan menindaklanjuti ini secara hukum jika diperlukan, kata Davin. Setelah itu, ia membungkuk sopan dan keluar ruangan. Tinggal mereka berempat. Sinta menangis hancur. Rio menatap map di tangannya seperti menatap bom waktu. Ibu mertua Erik duduk di sofa, memijit pelipisnya. Erik berdiri tegap, tetapi ada luka di matanya. Dan Salsa menatap semuanya dengan hati campur aduk, marah, lega, sedih, dan entah apa lagi. Rio akhirnya duduk di depan Sinta. Sinta, kamu harus bertanggung jawab. Ini bukan sekadar masalah keluarga. Ini sudah merugikan orang lain, menghancurkan karir seseorang, dan mempermalukan dirimu sendiri. Sinta memohon. Rio, jangan lakukan ini. Aku melakukan ini untuk kita. Untuk menunjukkan bahwa keluarga kita tidak sembarangan. Rio menggeleng dengan suara hampir pecah. Dengan menghancurkan orang lain? Dengan merendahkan keluargaku sendiri? Sinta, apa yang kamu pikirkan? Sinta akhirnya tidak bisa lagi berkata-kata. Ia menangis keras, suaranya pecah memenuhi ruangan. Ibu mertua Erik bangkit, menatap Salsa dengan mata yang berbeda. Ada rasa bersalah di sana. Salsa, maaf, aku tidak tahu Sinta sejauh ini. Salsa tersenyum pahit. Setidaknya sekarang semuanya terbuka. Erik memegang bahu istrinya. Kita tidak perlu bertahan di sini lebih lama. Salsa mengangguk. Mereka berdua keluar ruangan, meninggalkan keluarga itu dengan masalah yang akhirnya muncul ke permukaan. Saat kembali ke aula, Salsa menarik napas panjang. Ia tahu hidupnya tidak akan kembali sama setelah malam itu. Aula resepsi kini terasa berbeda bagi Salsa. Tempat yang awalnya dipenuhi kemewahan dan hiruk-pikuk perayaan itu berubah menjadi ruang sunyi yang tidak lagi menyilaukan. Musik tetap mengalun, para tamu tetap berdansa, namun dunia di sekitar Salsa tampak perlahan menjauh. Semua suara terdengar seperti gema jauh yang samar. Erik berjalan di sampingnya, wajahnya masih menyimpan kejutan dari pengakuan Sinta. Rasa pedih, marah, dan lega bercampur dalam sorot matanya. Mereka mencari tempat yang sedikit lebih tenang, menjauh dari kerumunan. Salsa duduk di bangku kecil dekat taman samping aula. Lampu-lampu taman yang kuning temaram membuat suasana lebih hangat, meski hatinya sedang beku. Erik ikut duduk di sampingnya, menatap istrinya dalam diam. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Hanya hembusan angin malam yang menyentuh lembut gaun Salsa. Akhirnya, Erik membuka suara. Salsa, apa kamu baik-baik saja? Salsa menatap tangannya sendiri, kemudian mengangguk. Meski jelas itu bukan jawaban yang sepenuh hati. Aku merasa aneh, jawab Salsa pelan. Seperti semua yang selama ini kita tahan, semua hinaan, semua perlakuan buruk, ternyata ada yang lebih buruk di belakangnya. Aku merasa kosong. Erik menunduk. Ia merasa gagal melindungi istrinya dari luka-luka itu. Aku minta maaf.
katanya lirih. Aku tidak tahu Sinta bisa sekejam itu. Aku bahkan tidak tahu kalau dia merusak pekerjaanku. Seharusnya aku lebih peka. Seharusnya aku lebih membela kamu. Salsa tersenyum tipis, memegang tangan suaminya. Ini bukan salahmu, Erik. Kita berdua korban. Kita berdua tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Erik menghela napas panjang. Tapi tetap, aku tidak suka melihatmu diperlakukan seperti sampah. Dan sekarang aku tahu, itu bukan kebetulan, itu rencana. Salsa diam, lalu menatap aula dari jauh. Tahu apa yang paling menyakitkan bagiku? Erik menoleh. Selama ini aku berusaha baik kepada Sinta, lanjutnya. Aku pikir, kalau aku cukup sabar, dia akan berubah. Ternyata dia justru memanfaatkannya. Mata Salsa berkaca-kaca, namun ia tahan. Erik menggenggam tangannya lebih kuat. Mulai sekarang, kita tidak boleh diam lagi. Kita tidak boleh biarkan siapapun menginjak kita seperti ini. Salsa mengangguk perlahan. Namun sebelum ia sempat membalas, seseorang berjalan mendekat. Davin. Pria itu berdiri beberapa langkah dari mereka dengan sopan. Maaf mengganggu. Saya ingin memastikan kalian baik-baik saja sebelum saya pergi. Salsa dan Erik berdiri. Salsa tersenyum lemah. Terima kasih, Pak Davin. Katanya, kalau Anda tidak datang hari ini, kami mungkin masih tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Davin mengangguk. Kalian berdua tidak pantas diperlakukan seperti tadi. Dan kasus seperti ini memang harus dihentikan. Erik mengangguk setuju. Apa langkah selanjutnya dari pihak perusahaan? Davin menjawab dengan suara profesional. Besok pagi, saya akan menyerahkan dokumen resmi kepada pihak HRD di kantor Anda, Erik. Setelah itu, perusahaan akan melakukan evaluasi ulang terhadap penilaian kerja Anda. Semua yang dicampuri Sinta akan dibatalkan. Erik terkejut. Itu berarti? Ya, Davin tersenyum kecil. Posisi Anda akan dipulihkan. Erik hampir tidak bisa menahan emosi. Salsa meremas lengannya, ikut merasa lega. Dan untuk urusan keluarga, Davin menatap Salsa dengan lembut. Itu sepenuhnya keputusan kalian. Namun saya sarankan, jangan larut dalam rasa bersalah. Kejahatan tetap kejahatan, meski dilakukan oleh keluarga sendiri. Salsa mengangguk mantap. Davin kemudian pamit dengan sopan dan melangkah pergi. Saat pria itu menghilang dari pandangan, Salsa dan Erik kembali duduk di bangku taman, mencoba memproses segalanya. Beberapa menit kemudian, pintu samping aula terbuka. Seseorang keluar dengan langkah pelan dan bingung. Sinta. Gaunnya tampak kusut, riasannya luntur oleh air mata. Ia menatap sekeliling sebelum akhirnya melihat Salsa duduk di taman. Tubuhnya gemetar. Ragu. Takut. Namun ia melangkah mendekat. Langkah yang perlahan dan penuh beban. Salsa. Suara Sinta parau dan hampir tenggelam oleh tangis. Boleh aku bicara sebentar? Erik spontan berdiri. Namun Salsa menahan lengannya. Biarkan Sinta bicara. Sinta berhenti beberapa langkah di depan Salsa, tidak berani mendekat lebih jauh. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Aku tahu kamu membenciku, kata Sinta dengan suara pecah. Tapi tolong, dengarkan aku. Salsa tidak menjawab. Ia hanya memandang Sinta, menunggu. Sinta menutup wajahnya dan mulai menangis keras. Tangis yang bukan dibuat-buat, melainkan tangis seseorang yang akhirnya melihat semua kesalahannya menelan dirinya sendiri. Aku hanya ingin dihargai, ia terisak. Sejak aku kecil, aku selalu jadi yang dibandingan. Di rumah, di sekolah, di keluarga besar. Dan ketika aku menikah dengan Rio, semua orang mulai membandingkan aku dengan kamu. Salsa menatapnya dengan ekspresi membaca. Sinta melanjutkan dengan suara pecah. Aku tahu itu alasan yang bodoh. Bodoh sekali. Tapi aku tenggelam dalam rasa takut. Takut dikira tidak berguna. Takut terlihat buruk di mata keluarga. Dan aku pikir, kalau aku menjatuhkanmu, aku bisa terlihat lebih baik. Ia menangis semakin keras. Aku salah.
Aku benar-benar salah, Salsa. Keheningan menyelimuti taman. Erik menatap Salsa, menunggu keputusan istrinya. Salsa menarik napas panjang, menatap Sinta lama. Di matanya, bukan hanya kemarahan, tetapi kelelahan, luka, dan kemanusiaan. Sinta, suara Salsa lembut namun tegas. Apapun alasanmu, kamu tetap sudah melukai kami. Dan aku tidak bisa pura-pura lupa begitu saja. Sinta menangis lebih keras, namun ia mengangguk memahami. Aku tidak minta kamu maafkan aku sekarang, kata Sinta lirih. Aku cuma tidak punya siapa-siapa untuk bicara. Untuk pertama kalinya dalam malam itu, Salsa melihat sisi Sinta yang selama ini tersembunyi. Bukan si angkuh, bukan si penuh iri, melainkan seorang perempuan rapuh yang tenggelam dalam tuntutan dan ketakutan. Salsa menatap langit malam. Keputusan apa yang akan ia ambil nanti? Ia belum tahu. Tapi satu hal pasti, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Dan ketika Salsa berdiri dan menatap Sinta, ia tahu